Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rosida Muhajiri SPD, nomor induk mahasiswa 202381380, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Papua Manokwari. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian UKIN dengan materi pokok polimer, submateri tata nama, penggolongan, dan sifat polimer. Pada kelas 12 IPA 1 semester genap SMA Negeri 1 Bintuni, Teluk Bintuni, Papua Barat. Demikian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siap, berdiri. Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Depan, bendera merah putih. Selamat, gerak. Tegap, gerak. Bersalam kepada Ibu Guru, mulai. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang semua. Silakan. Ya. Bagaimana kabarnya anak semua? Baik, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Ibu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Ibu. Luar biasa. Ibu harapkan kehadirannya seperti ini ya selanjutnya ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan. Amin. Kalian masih ingat tidak materi yang Ibu sampaikan minggu lalu? Masih. Tentang apa? Bensin dan turunannya. Tentang bensin dan turunannya. Baik, kita lanjut. Di sini materi yang akan Ibu sampaikan pada siang hari ini yaitu kaitannya dengan materi polimer. Next. Ya, kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan yaitu terkait dengan menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul. Berikut, menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak suatu produk dari makromolekul. Ya, ini kaitan dengan tujuan. Tujuan yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik kalian sekalian yaitu yang pertama, melalui pendekatan saintifik dan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menentukan tata nama, sifat, dan penggolongan polimer serta menyajikan hasil diskusi di depan kelas dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kemandirian, kerjasama atau gotong royong, dan kejujuran integritas dengan tepat. Lanjut. Gambar apa itu? Teflon. Gambar teflon. Apakah pernah melihat alat masak dalam kurung teflon? Pernah. Tidak asing lagi ya kan? Ya. Ya. Nah, gambar 1.1 alat masak teflon di sini ada kaitannya terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada siang hari ini yaitu tentang apa tadi? Polimer. Next. Nah, ini dia. Luar biasa. Kalau yang tadi awalnya tadi Ibu sampaikan banyaknya tumpukan sampah. Kalau di Teluk Bintuni banyak sekali di pasar ya kan? Ya. Nah, kalau ini Bintuni tidak punya laut, yang ada kali kabur. Nah, ini Anda lihat, tapi ini bukan di kali kabur yang Ibu ambil, tapi di laut. Ya, salah satu contoh laut yang tercemar karena adanya tumpukan sampah. Apa Bu kaitannya dengan polimer yang akan kita jawab atau yang akan kita bahas pada pembelajaran siang hari ini? Ya, lanjut. Anda bisa lihat ada gambar penyu ya. Ya, ada gambar penyu yang sedang lapar. Anda lihat dia telah memakan
Lagi-lagi laut telah tercemar dengan adanya sampah plastik. Berkaitan lagi dengan materi kita apa tadi? Polimer. Next, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan. Selain plastik, bahan apa saja yang tergolong dalam polimer? Yuk, adakah yang tahu? Belum tahu kan? Iya, belum tahu, itulah makanya siang hari ini nanti pasti kita akan tahu setelah kita mempelajari materi terkait dengan polimer. Next, lanjut. Nah, ini dia materi pokok yang akan Ibu kasih, yaitu terkait dengan polimer. Submaterinya adalah tata nama, sifat, dan penggolongan polimer. Sebelum Ibu lanjut ke materi pokok pada siang hari ini, Ibu akan berikan Anda tes awal. Dibagi estafet. Ya, silahkan diisi soal pretestnya. Waktunya kurang lebih 5 menit ya untuk menjawab soal pretest. Ya, silahkan diisi. Ya, 3 menit lagi. Oke, sudah? Waktu yang habis ya. Ibu tarik lembar jawabannya, Ibu Lisa, masing-masing kelompok dikumpulkan jadi satu, Ibu tinggal ambil. Ya. Mau jadi satu. Oke. Mari semuanya. Oke, terima kasih. Ya, kelompok 2. Oke. Kita lanjut. Ya, kita masuk di materi pokok pada siang hari ini, yaitu terkait dengan polimer, submateri, tata nama, sifat, dan penggolongan polimer. Lanjut. Ya, di situ jelas ya, ada pengertian dari Polimer. polimer. Apa itu polimer? Yaitu di mana polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang. Jadi jumlah atomnya rantai terpanjang. Terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Ya, lanjut. Berdasarkan reaksi pembuatannya, polimer dibedakan menjadi polimer radiasi dan polimer kondensasi. Jadi ingat, polimer dibedakan menjadi dua, yaitu polimer radiasi dan polimer kondensasi. Luar biasa. Oke, lanjut. Ya. Polimer dapat digolongkan berdasarkan asalnya, jenis, monomer pembentukannya, atau berdasarkan sifat terhadap pemanasan. Jadi dengan kata lain bahwa polimer itu atau senyawa polimer dapat bereaksi jika melalui pemanasan. Luar biasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi sifat fisik polimer. Ibu mau tanya, apakah ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Tidak ada yang ketukar? Tidak. Iya, oke, luar biasa. Sesuai dengan arahan, Anda sudah duduk sesuai dengan kelompoknya Anda masing-masing. Selanjutnya, ya, ini ada LKPD. Ada yang tahu apa itu LKPD? Ya, oke, benar. Apa itu LKPD benar? Lembar kerja peserta didik. Oh, luar biasa. Beri aplaus buat benar. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Berarti Ibu akan memberikan LKPD ke masing-masing kelompok. Ibu akan bagi ya. Oke.
LKPD, dan bahan ajar. Untuk bahan diskusi. Ya, kelompok 2 silakan, dan kelompok 3. Oke, sudah terima semua ya LKPD. Sebelum kalian diskusi, perhatikan dulu ke depan. Nah, itu ada video yang harus Anda perhatikan dengan baik, ya. Penerangkan tentang polimer. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian jumpai plastik di sekeliling kita yang kita gunakan. Nah, sekarang ini ditemukan juga beton polimer, yaitu beton yang terbuat dari sampah-sampah plastik ini. Yaitu fungsinya untuk mengurangi penggunaan semen dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan polimer? Ya, apakah komponen penyusun plastik itu? Kenapa sih plastik itu sulit terurai seperti itu? Nah, kita akan menemukan informasi di video saya ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang tata nama polimer, penggolongan polimer, sifat-sifat polimer. Apa sih itu polimer? Ya, polimer sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu namanya itu poli, ya, dan meros. Polimer itu berasal dari kata poli dan meros. Poli itu artinya itu banyak, ya. Sedangkan meros itu artinya adalah unit atau bagian, ya, unit atau bagian. Sehingga polimer itu apa jadinya? Kalau polimer itu akhirnya dinamakan polimer, itu adalah senyawa besar yang terbentuk dari hasil penggabungan sejumlah unit molekul kecil. Sehingga unit molekul kecil tersebut tadi dinamakan, molekul kecilnya ini dinamakan monomer. Ya, nah jumlah molekul monomer yang bergabung itu membentuk polimer, bisa mencapai puluhan ribu, seperti itu. Bisa dipahami ya. Sekarang kita ke tata namanya. Tata nama polimer. Nah, tata nama polimer itu berdasarkan monomernya. Monomer hanya terdiri atas satu kata, di sini hanya satu kata. Itu penamaannya poli plus monomernya. Sehingga misalkan stirena itu nama polimernya polistirena. Etena itu menjadi polietena, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kemudian monomer hanya terdiri atas beberapa kata, ya. Ini tadi kan satu kata lebih, kalau ini terdiri atas lebih, ya. Ini lebih dari satu kata. Jadi poli plus monomer. Nah, misalkan monomernya 1 pentena, ya. Ini jadi poli 1 pentena. Kemudian di sini lebih dari satu kata, metil metakrilat, ya, jadinya poli metil metakrilat. Jadi ditambah aja depannya polinya, ya. Jadi berdasarkan monomernya. Bisa dipahami? Next, berikutnya. Nah, kalau berdasarkan taktisitas, ya, berdasarkan taktisitas, ya, penamaan polimer ini diawali dengan I, ya, I atau S. Si I itu singkatan dari isotaktik, ya. I itu dari isotaktik. Kalau S
itu dari kata simbiotatik. Seperti ini. Ini ditulis sebelum polimer I atau S plus poli, kemudian monomer. Oh ya, ini sudah ada, maaf. Ini I dari isotatik, ya simbiotatik, gitu. Nah, kemudian ini contohnya, ya isopolistirena, ya isopolistirena itu digambarkan seperti ini. I kemudian polistirena, ya digambarkan seperti itu, ya keterangannya disusun atas monomer stirena dengan posisi gugus vinil sama, ya, dengan disusun oleh monomer stirena dengan posisi gugus vinilnya itu sama. Kemudian berdasarkan isomer, ya. Tadi berdasarkan kapasitas, berdasarkan monomer, sekarang berdasarkan isomer. Nah, kalau berdasarkan isomer itu ada depannya itu dikasih cis atau trans, kemudian plus nomor ikatan diikuti, ya plus nomor ikatan diikuti poli, kemudian monomer. Nah, seperti ini. Trans itu kan perseberangan, ya, masih ingatnya ini trans ini di nomor 14, ya trans 14 poli isoprena, ya ini kan isoprena. Jadi trans 14 poli isoprena. Kemudian bagaimana yang cis? Yang cis itu kan sehadap seperti ini, ya. Ini gugus yang sama sehadap. Kalau trans itu berseberangan. Cis 1, 4, ya ini kan di nomor 1 dan 4, ya ini 1, 2, 3, 4, ya di nomor 1, 4 poli isoprena, ya bisa dipahami dari sini. Kemudian kita masih ke kata nama polimer, yaitu berdasarkan unit dasarnya, ya berdasarkan IUPAC-nya, ya International Union for Applied and Chemistry-nya. Bagaimana aturannya? Ya, mengidentifikasi unit struktur terkecil, ya. Mengidentifikasi struktur unit terkecilnya, yaitu CRU-nya, kemudian menentukan subunit CRU sebagai prioritas berdasarkan ikatan yang ditulis dari kiri ke kanan. Kemudian memberikan nomor substituen dari kiri ke kanan. Yang keempat, memberikan nama dengan diawali kata poli plus nama CRU, ya dikurung, ya poli plus nama CRU-nya dikurung. Contohnya seperti ini, ya nama sumber polimernya ini poliheksana diamin. Nama polimernya, IUPAC-nya, ya seperti ini, berarti depannya kasih poli, kemudian CRU-nya dikurung. Heksametilin diamin, ini ya heksametilin adipalida. Nah, seperti ini, ya bisa, ya. Ini tata nama polimer berdasarkan IUPAC. Next, berikutnya penggolongan polimer, ya. Penggolongan polimer itu ada berdasarkan asalnya, kemudian berdasarkan jenis monomernya, kemudian berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kenyalaannya, yaitu termoplastik, termosetting, kayak gitu, ya. Kemudian berdasarkan bentuk susunan rantainya, dan yang terakhir berdasarkan penggunaan polimer. Next, kita berdasarkan penggolongan polimer, ya berdasarkan penggolongan polimer. Yang pertama itu ada polimer alam, ya. Polimer alam itu apa sih? Ya, yaitu polimer yang tersedia secara alami di alam dan berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya apa saja? Amilum, selulosa, protein, asam nukleat, ya karet alam. Ini kan berdasar diperoleh dari alam, ya sudah ada di alam, berasal dari makhluk hidup.
Kemudian contohnya ini karet alam ya. Kalian kalau ke alas karet itu lihat ya, pohon karetnya itu kan diambil getahnya ya, di beset diambil getahnya. Kemudian yang kedua adalah polimer semi sintetis ya. Polimer semi sintetis itu adalah polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Nih, contohnya itu adalah selulosa nitrat seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah polimer buatan atau sintetis. Nah, ini polimer buatan yaitu polimer yang tidak terdapat di alam ya. Buatan itu tidak terdapat di alam tetapi disintetis atau dibuat dari monomernya dalam reaktor di industri kimia. Contohnya polietilena, nilon, dacron seperti itu. Yang biasanya bantal kita yang ada dacronnya itu ya, itu kan polimer sintetis. Next, kemudian kita ke penggolongan polimer. Penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya. Nah, di sini ada bromopolimer. Bromo itu sama, yaitu disebut juga polimer linear, yaitu polimer yang tersusun atas monomer yang sama atau sejenis. Jadi tersusun dari monomer yang sejenis. Contohnya apa? PVC, protein, karet alam itu sejenis. Nah, sehingga kalau sejenis itu digambarkan seperti ini. Ya, ini kan sama semua nih. Monomernya bergabung ini sama ya. Ini sejenis. Kemudian ada namanya copolimer. Kalau copolimer itu polimer yang tersusun atas monomer yang berlainan jenisnya ya. Jadi berlainan jenis. Kalau monopolimer sama jenis, kalau copolimer itu berlainan jenis. Contohnya apa? Nilon, kemudian testosteron, kemudian baklit ya. Nah, berdasarkan susunan monomernya copolimer dibedakan ada copolimer bergantian, copolimer blok, copolimer bercabang, dan copolimer tidak beraturan. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Nah, ini kalau copolimer, nah ini kan berselang-seling, nah ini beda ya. Nah, berdiri di atas monomer yang berlainan jenis. Nah, dibedakan ini menjadi ini. Nih gambarnya, orangnya copolimer tidak beraturan, ya. Yang A ini tidak beraturan. Kemudian copolimer bergantian. Nah, ini kan ada iramanya ya, seling satu, ada merah, biru, dan seterusnya. Kalau yang A itu kan tidak beraturan, merah, kemudian biru, merah, biru, kayak gitu. Nah, kemudian yang C itu copolimer blok. Ya, ini blok nih, merah, ya, membentuk blok, biru membentuk blok sendiri, gitu. Ada copolimer bercabang, ini ada cabang-cabangnya, ini cabang-cabangnya, ya, ini ada cabang-cabangnya. Nah, bisa dipahami dari sini? Ya, next berikutnya itu adalah penggolongan polimer. Ya, penggolongan polimer itu berdasarkan sifat terhadap pemanasan, atau sifat kekenyalannya. Ya, ini sering sekali ya muncul di soal. Kalau berdasarkan sifat pemanasan, ini ada namanya termoplastik. Ya, termoplastik. Polimer termoplastik ini memiliki sifat-sifat antara lain berat molekulnya kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak. Nah, di sini jika dipanaskan akan melunak, jika didinginkan akan mengeras, mudah diregangkan, fleksibel, titik leleh rendah, dapat dibentuk ulang, didaur ulang. Nah, ini bedanya dengan termoplastik dengan nanti termosetting ya. Kemudian mudah larut dalam larut yang sesuai dan memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Ini contohnya polietilena, PVC, polistirena. Kemudian, nah ini PVC ya, contohnya peralon itu ya.
yang ada di sekitar kita. Nah, ini contohnya. Kemudian namanya adalah thermosetting ya. Selain termoplastik itu ada namanya thermosetting. Nah, polimer thermosetting ini sifat-sifatnya ini berbalikan dengan termoplastik ya. Terlain keras, kaku, tidak fleksibel, jika didinginkan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang, tidak dapat larut dalam pelarut apapun, jika dipanaskan pada suhu yang tinggi akan meleleh, kemudian tahan terhadap asam dan basa, serta memiliki ikatan silang antar rantai atau molekul. Terus kemudian kalau yang termoplastik dipanaskan itu dapat meleleh dan dapat terbentuk ulang. Kalau ini tidak bisa dibentuk ulang gitu. Kalau thermosetting itu tidak bisa dibentuk ulang ya. Jadi jika dipanaskan suhunya terlalu tinggi dia akan meleleh ya. Kemudian dia tidak bisa dibentuk ulang. Kemudian contohnya apa saja? Ini backlit, polyester, dan uretana. Ya. Ini contohnya ya. Kemudian ini contohnya. Selanjutnya adalah elastomer ya. Elastomer merupakan polimer yang elastis atau dapat mulur ya jika ditarik, tetapi kembali ke awal jika daya tariknya ditiadakan. Contohnya apa? Karet sintetis ya, SBR seperti ini. Ya, jadi bisa ditarik ulur gitu. Nah, kemudian next penggolongan polimer, masih di penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya ya. Berdasarkan susunan rantainya itu ada polimer linear. Nih, polimer linear itu yaitu polimer yang tersusun ya. Tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lain membentuk rantai polimer yang panjang. Contoh polietena dan polivinyl klorida. Contohnya seperti ini. Ini polimer linear ya. Contohnya polietena dan PVC ya. Kemudian berikutnya adalah polimer bercabang ya. Kalau bercabang itu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Contohnya litopin cabangnya. Kemudian ada lagi namanya polimer berikatan silang ya, namanya cross-linking. Nah, ini polimer berikatan silang yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utama. Contohnya apa? Backlit, resin, urea. Ada ini ya, resin, urea, formaldehyda, gitu ya. Ini polimer berikatan silang itu seperti ini. Ya, kan silang ya, Franslin itu ya. Kemudian next berikutnya masih di penggolongan polimer berdasarkan penggunaan polimer. Berdasarkan penggunaan polimer itu ada serat, ya, ada serat. Nah, polimer yang dimanfaatkan sebagai serat ini misalkan kain, ya, dan benang. Itu contohnya apa? Polimer nilon dan nafron, gitu. Kemudian ini contohnya ya, ini nafron ya. Selain serat, ya, berdasarkan penggunaan itu adalah plastik, ya, polimer plastik. Ya, di sini polimer yang dimanfaatkan sebagai plastik. Ya, ada bakelit, kemudian ada polietena, kemudian PVC, polistirena, dan polipropilena. Ya. Kemudian kita ke sifat-sifat polimer. Ya, ini plastik ya, ini dari plastik. Kemudian kita ke sifat-sifat polimer. Sifat-sifat polimer
Ya, ini ada sifat mekanik polimer ya. Sifat mekanik polimer ya. Ini meliputi kekuatan ya, strength, kemudian elongation ya, elongation, kemudian ada modulus, kemudian ada ketanggungan ya, atau toughness. Ini sifat mekaniknya. Kemudian sifat-sifat polimer, ini sifat fisik polimer ini ditentukan oleh ya, tadi mekanik, sekarang sifat fisik ya, panjang rantai atau jumlah monomernya, susunan rantainya, tingkat percabangan pada rantai, gugus fungsi pada monomer, ikatan silang antara rantai polimer, dan penambahan zat aditif. Kemudian sifat thermal polimer, ini ada sifat thermal polimer meliputi ada koefisien pemuaian thermal, ada panas jenis, kemudian ada koefisien hantaran thermal, kemudian ada titik tahan panasnya, jadi sifat thermalnya. Kemudian ada stabilitas panas, kemudian ada lagi kelenturan, dan ada ketahanan terhadap mikroorganisme. Ya, ini adalah sifat-sifat polimer. Bagaimana? Sudah disimak tadi dengan baik? Sudah. Ya. Nah, di situ yang terakhir tadi adalah terkait dengan sifat dari polimer. Dia lanjut. Nah, di sini ada tulisan diskusi kelompok. Sebelum diskusi kelompok supaya tidak mengantuk, yuk kita refresh dulu. Oke, ya. Refresh dulu, ke depan semuanya, ke depan. Silakan sudah ke depan. Bisa tepuk tangan tidak? Bisa. Nanti ikutin arahan ibu ya. Kalau ibu bilang tepuk 1 kali, serempak. Ya tidak? Ya. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Beberapa sampai komando dari ibu. Bisa? Bisa. Supaya semua tidak mengantuk. Yuk, mulai dari sekarang. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 5 kali. Oke, luar biasa. Masih ngantuk nggak? Masih ngantuk tidak? Tidak. Luar biasa. Oke, tetap harus semangat. Oke, di sini kita masuk di diskusi kelompok. Ya, silakan masing-masing mendiskusikan materi yang sudah Ibu bagikan dan materi yang sudah tadi kalian simak di dalam video. Begitu pula ada bahan ajar atau modul yang Ibu sudah bagikan per masing-masing kelompok. Silahkan didiskusikan masing-masing kelompok dan isilah pertanyaan demi pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ya, silahkan disimak baik-baik, dipelajari, dan tuangkanlah jawabannya di lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan per masing-masing kelompok.
Bagaimana? Kelompok 1, kelompoknya Muna, kelompok 2, kelompoknya Sarah. Akan menerangkan tentang polimer. Dalam kehidupan sehari-hari, Kelompok 3, kelompoknya Rion, bagaimana tugasnya? Ya. kalian jumpai plastik di sekeliling. Ya, sambil dibaca di modulnya untuk mengerjakan LKPD. Ya, maka materinya sudah Ibu siapkan, tinggal kalian bisa untuk sebagai bahan untuk mengerjakan pertanyaan yang ada dalam LKPD. Ya. Silakan didiskusikan dengan kelompok anggotanya masing-masing. Dari kelipatan tulis punya terima.
soal yang pertama itu ada di sini ada sebuah gambar yang ditanyakan itu setelah mendiskusikan gambar di atas di dalam kelompok dan merujuk pada bahan ajar. Coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan makromolekul. Di sini kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa makromolekul adalah molekul yang sangat besar yang tertera pada gambar 1 yang memiliki ukuran 10 sampai 1000 A. Di soal yang kedua, kita disuguhkan gambar seperti rantai cabang seperti ini. Itu soalnya setelah mendiskusikan gambar di atas di dalam kelompok dan merujuk pada bahan ajar, coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan polimer. Sini kelompok kami menyimpulkan bahwa polimer itu adalah molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari susunan yang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Ya, habis itu ada soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini juga ada gambar-gambar seperti pohon karet-karet dengan peralatan rumah tangga. Sini itu pertanyaannya polimer, apa itu polimer alam dan apa itu polimer sintesis? Kelompok kami mendapatkan jawaban bahwa polimer alam adalah zat alam yang terdiri dari molekul yang sangat besar yang terbentuk dari pelipatan unit kimia sederhana, sebagai contoh karet, karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan polimer sintetis adalah jenis polimer yang dibuat melalui polimerisasi monomer. Ya, baik, itu tadi presentasi dari hasil kelompok kami. Terima kasih. Ya, luar biasa. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu terkait dengan polimer. Ya, selanjutnya ada kelompok mana yang mau sudah siap menampilkan? Ya, kelompok 2 atau kelompok 3? Siapa yang mau duluan? Kelompok mana? Oke, kelompok 2 sudah siap. Silahkan, Marisa. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil yang kami peroleh. Berikut pertanyaan yang pertama itu, nomor pertama, setelah mendiskusikan gambar di atas di dalam kelompok dan merujuk pada bahan ajar, coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan makromolekul. Di sini hasil diskusi kami itu, makromolekul adalah molekul yang sangat besar yang bertera pada gambar 1 yang memiliki ukuran 10 sampai 1000 A. Yang kedua, setelah mendiskusikan di dalam kelompok kami dan merujuk pada bahan ajar, coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan polimer. Di sini hasil diskusi kami yaitu molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut dengan monomer. Di sini yang ketiga itu setelah mendiskusikan gambar di bawah di dalam kelompok dan merujuk pada bahan ajar, di sini ada karet merupakan salah satu polimer alam yang terpenting dan dipakai secara luas. Karet diperoleh dengan cara menyedap kulit sejenis pohon atau Heva brasiliensis. Hasil semua karet alam diperoleh sebagai latex. Selain karet yang termasuk polimer alam yaitu karbohidrat, protein, lemak. Di sini polimer alam itu menurut hasil diskusi kami itu adalah zat alam yang terdiri dari molekul yang sangat besar atau makromolekul yang terbentuk dari kelipatan unit kimia sederhana atau monomer yang sebagai contoh karet, karbohidrat, protein, dan lemak. Berikut polimer sintesis menurut hasil diskusi kami itu adalah jenis polimer yang dibuat melalui polimerisasi monomer. Berikut nomor yang keempat yaitu polimer berdasarkan jenis monomer penyusunannya. Di sini ada dua gambar yaitu monomer, homopolimer, dan copolimer. Di mana monomer dan homopolimer itu homopolimer merupakan polimer yang tersusun dari monomer yang sama atau serupa. Misalnya polivinil klorida adalah polimerisasi adisi yang mengandung monomer sama, yaitu vinil dan klorida. Dengan struktur polimernya itu C2H3Cl vinil klorida dan C2H3Cln polivinil klorida. Yang berikutnya itu copolimer. Copolimer itu merupakan polimer yang tersusun dari rantai panjang monomer butadiena yang bergabung dengan monomer akrilotril sehingga
yang membentuk karet nitril. Nomor 5. Setelah di sini nomor 5 itu polimer berdasarkan sifat karakteristiknya. Yang pertama ada termoplas. Termoplas itu bersifat lunak karena antara molekul tersifat dengan ikatan yang lemah dan mudah diputus oleh pemanasan. Sedangkan termoset itu dia bersifat ikatan silang sehingga menyebabkan kenaikan berat molekul yang besar. Dan yang ketiga, elastomer bersifat fleksibel dan elastius atau merupakan salah satu kelompok dari gugus material polimer yang bersifat hiperelastis material atau elastomer disebut sebagai karet. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 2. Mari kita beri aplaus buat kelompok 2. Sebelum Ibu melanjut di kelompok 3. Dari kelompok 1 dan kelompok 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Adakah pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan oleh kelompok 2? Hasil diskusi dari hasil presentasi dari kelompok 2 tadi luar biasa, ya. Jadi, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 3? Ada tidak? Dari kelompok 1 aman katanya. Kelompok 3? Tidak juga aman. Oke, luar biasa. Mari kita beri aplaus kembali untuk kelompok 2. Selanjutnya mari kita saksikan untuk yang presentasi dari kelompok 3. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arisma Febiola Luna. Saya mewakili dari kelompok saya, kelompok 3, untuk untuk menyampaikan hasil diskusi kita tentang soal yang diberikan. Soal nomor pertama itu, setelah mendiskusikan gambar di atas di dalam kelompok dan merujuk pada bahan ajar, coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan makromolekul. Jawabannya yaitu makromolekul adalah molekul yang sangat besar yang tertera pada gambar 1 yang memiliki ukuran 10 sampai 1000 A. Yang kedua yaitu ditampilkan sebuah gambar struktur dari metanal dan polimetanal. Soalnya adalah setelah mendiskusikan gambar di atas di dalam kelompok dan merujuk pada bahan ajar, coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan polimer. Jawabannya yaitu molekul raksasa makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang, ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Soal ketiga, setelah mendiskusikan gambar di bawah di dalam kelompok dan merujuk pada bahan ajar, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Gambar pertama yaitu gambar karet. Karet merupakan salah satu polimer alam yang terpenting dan dipakai secara luas. Karet diperoleh dengan cara menyadap kulit sejenis pohon Hevea brasiliensis. Hampir semua karet alam diperoleh sebagai latex. Gambar kedua yaitu selain karet yang termasuk polimer alam yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk gambar yang selanjutnya itu ada macam-macam polimer. Yang pertama yaitu polimer alam. Polimer alam adalah zat alam yang terdiri dari molekul yang sangat besar, makromolekul, yang terbentuk dari kelipatan unit kimia sederhana monomer yang sebagai contoh karet, karbohidrat, protein, dan lemak. Kedua yaitu polimer sintetis. Polimer sintetis adalah jenis polimer yang dibuat melalui polimerisasi monomer. Soal keempat, setelah mendiskusikan gambar di bawah, di dalam kelompokmu dan merujuk pada bahan ajar, ungkapilah skema di bawah ini dengan benar. Skema pertama yaitu homopolimer, merupakan polimer yang tersusun dari monomer yang sama atau serupa. Misalnya polivinil klorida adalah polimerisasi adisi yang mengandung monomer sama, yaitu vinil klorida dengan struktur polimernya yaitu 2 karbon, 3 hidrogen, dan klor. Nama semuanya yaitu vinil klorida. Yang kedua 2 karbon, 3 hidrogen, klor, N. Nama senyawanya polivinil klorida. Skema yang kedua yaitu copolimer. Copolimer merupakan polimer yang tersusun dari rantai panjang dari monomer butadiena yang bergabung dengan monomer akrilonitril sehingga membentuk karet nitril.
mendiskusikan gambar di bawah di dalam kelompok dan merujuk pada bahan ajar. Lengkapilah skema di bawah ini dengan benar. Skema pertama yaitu sifat polimernya. Yang pertama yaitu termoplas. Termoplas bersifat lunak karena antara molekul terikat dengan ikatan yang lemah dan mudah diputus oleh pemanasan. Sifat kedua yaitu termoset, bersifat ikatan silang sehingga menyebabkan kenaikan berat molekul yang besar. Sifat ketiga yaitu elastomer. Elastimer bersifat fleksibel dan elastis, merupakan salah satu kelompok dari gugus material polimer yang bersifat hiperelasti. Material elastomer disebut sebagai karet. Sekian hasil dari diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, mari kita beri aplaus buat kelompok 3. Luar biasa. Harisma telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Luar biasa. Kembali lagi Ibu tanya dari kelompok 2 dan kelompok 1. Apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan ke kelompok 3? Ada tidak? Kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 2? Aman, terkendali. Oke, berarti sangat jelas sekali ya materi polimer hari ini ya. Luar biasa. Oke. Dan ternyata polimer itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Masak pula kita menggunakan polimer. Tapi alat masaknya ya ada dari polimer. Itu apa tadi ya dari awal sampaikan ya? Luar biasa. Si Rion sudah semangat juga menyebutkan kata teflon. Oke. Selanjutnya ya. Oke. Ada tulisan memfasilitasi observasi. Next. Ya. Next. Ya. Menyimpulkan. Dari hasil diskusi tadi, Anda sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang hasil kesimpulan atau Anda bisa menyimpulkan masing-masing kelompok di materi yang ada, yaitu sudah bagikan, dan hasil diskusi yang sudah Anda presentasikan, tariklah kesimpulan masing-masing kelompok. Oke, Ibu kasih waktu, silakan dimulai. Simpulkan masing-masing kelompok yang ada di dalam LKPD. Ya, silakan. Silakan berbagi. Tadi di saat diskusi mempresentasikan siapa yang baca, dan berikutnya di saat kesimpulan siapa yang bagian baca berikutnya. Yuk, silakan berbagi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Bagaimana kelompok 2, teman? Silakan disimpulkan. Ya, oke. Nanti ya dibagi. Itu harusnya berikutnya apa yang berbicara. Mobilnya atau Rio atau Kodis.
ini dari kelompok kami akan menyimpulkan tentang materi hari ini, yaitu polimer. Yang pertama kesimpulan kami adalah makromolekul adalah molekul yang sangat besar terbentuk dari bergabungnya monomer-monomer yang jumlahnya sangat banyak. Salah satu contoh makromolekul adalah polimer. Yang kedua, berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi polimer sintesis dan polimer alamiah. Contoh polimer alam yaitu amilum, selulosa, karet, wol, proteum, dan karbohidrat. Polimer sintesis dibedakan menjadi A berdasarkan jenis monomernya. Yang pertama, homopolimer yaitu polimer yang terdiri dari monomer-monomer sejenisnya. Yang kedua, copolimer yaitu polimer yang terdiri dari dua macam atau lebih monomer. B berdasarkan sifat termalnya yaitu termoflas dan termoset. C berdasarkan reaksi pembentukannya. Yang pertama, polimer adisi terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi adisi yang disertai pemutusan ikatan rangkap. Yang kedua, polimer kondensasi terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi polimerisasi kondensasi yang terkadang disertai terbentuknya molekul kecil seperti H2, H2O, HC1 dan NH3. Terima kasih, itu adalah kesimpulan dari kelompok kami. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 yang sudah menyimpulkan pada hasil diskusinya pada siang hari ini. Berikutnya kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 3 atau kelompok 1? Oh iya, kelompok 3 yang sudah duluan angkat tangan. Silakan kelompok 3, perwakilan yang akan dibacakan oleh Pak Ode Suci Ramadhani. Silakan. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, makromolekul adalah molekul yang sangat besar terbentuknya dari bergabungnya monomer-monomer yang jumlahnya sangat banyak. Salah satunya contoh makromolekul adalah polimer. 2. Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi polimer sintesis dan polimer alamiah. Contoh polimer alam yaitu amilum, selulosa, karet, wol, protein, dan karbohidrat. Polimer sintesis dibedakan menjadi A berdasarkan jenis monomernya. 1. Homopolimer yaitu polimer yang terdiri dari monomer-monomer sejenisnya. 2. Copolimer yaitu polimer yang terdiri dari dua macam atau lebih monomer. D. Berdasarkan sifat termalnya yaitu termoflas dan termoset. C. Berdasarkan reaksi pembentukannya. 1. Polimer adisi terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi adisi yang disertai pemutusan ikatan rangkap. 2. Polimer kondensasi terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi polimerisasi kondensasi yang terkadang disertai terbentuknya molekul kecil seperti H2, H2O, HC1 dan NH3. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Iya, mari kita beri aplaus buat kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kita lanjut ke kelompok yang terakhir yaitu kelompok 1. Silakan. Ya. Baik teman-teman dan ibu guru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan memberikan kesimpulan tentang materi polimer. Polimer adalah suatu makromolekul yang terbentuk dari bergabungnya molekul-molekul sederhana yang disebut dengan monomer melalui proses yang disebut polimerisasi. Kesimpulannya, 1. Makromolekul adalah molekul yang sangat besar terbentuk dari bergabungnya monomer-monomer yang jumlahnya sangat banyak. 2. Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi polimer sintesis dan polimer alamiah. Polimer sintesis dibedakan menjadi A berdasarkan jenis monomernya. 1. Homopolimer, yaitu polimer yang terdiri dari monomer-monomer sejenis.
2. Copolimer, yaitu polimer yang terdiri dari 2 macam atau lebih monomer. B. Berdasarkan sifat termalnya, yaitu termoplas dan termoset. C. Berdasarkan reaksi pembentukannya. 1. Polimer edisi terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi edisi yang disertai pemutusan ikatan rangkap. 2. Polimer kondensasi terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi polimerisasi kondensasi yang terkadang disertai terbentuknya molekul kecil seperti H2, H2O, HCl, dan NH3. Baik, itu kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita beri aplaus buat kelompok 1. Oke, selanjutnya, ya, di depan di layar ada tulisan menyimpulkan. Berarti Ibu menambahkan hasil dari diskusi kalian, hasil kesimpulan dari kelompok semuanya. Ibu dapat menambahkan kesimpulan pada materi siang hari ini. Oke, ya. Yang pertama, Ibu dapat simpulkan yaitu makromolekul adalah merupakan molekul yang sangat besar terbentuk dari bergabungnya monomer-monomer yang jumlahnya sangat banyak, di mana salah satu contoh yaitu makromolekul adalah polimer yang jadi pokok pembahasan pada siang hari ini. Yang kedua, berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi polimer sintetis dan polimer alami atau alamiah. Contohnya polimer alam yaitu ada amilo, selulosa, karet, wol, protein, dan karbohidrat. Nah, ini pada kesimpulan yang kedua pasti Anda tidak asing lagi karena ada beberapa di situ dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada karet, ada wol, ada berbagai macam protein, ya kan? Ya, dan pula ada karbohidrat. Iya. Selanjutnya yaitu di situ ada polimer sintetis dibedakan menjadi A. Berdasarkan jenis monomernya, yaitu di mana pertama homopolimer, yaitu polimer yang terdiri dari monomer sejenis. Yang kedua copolimer, yaitu di mana copolimer adalah merupakan polimer yang terdiri dari 2 macam, yaitu lebih 2 macam atau lebih dari monomer. Oke, lanjut. Yang bagian B, berdasarkan sifat termalnya yaitu termoplas dan termoset. Bagian C yaitu berdasarkan reaksi pembentukannya, di mana pertama polimer diadisi terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi adisi yang disertai pemutusan ikatan rangkap. Yang kedua, polimer kondensasi terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi polimerisasi kondensasi yang terkadang disertai terbentuknya molekul kecil seperti H2, H2O, HCl, dan NH3. Lanjut. Iya. Terakhir, tetap semangat belajar. Oke, Ibu apresiasi sekali buat anak-anak Ibu pada siang hari ini yang sudah bisa belajar dengan aktif, berdiskusi sampai menyimpulkan dengan baik. Mari kita beri aplaus buat kita. Selanjutnya, karena tadi awal ada pretest, berarti kita harus akhiri dengan adanya post-test. Oke, Ibu bagi soalnya dulu.
gambar jawaban dari prosesnya? Ya, silakan dikumpulkan jadi satu seperti biasa. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Sudah? Oke. Ya. Hasil proses sudah Ibu ambil semuanya. Ya, Ibu sedang mengingatkan untuk pertemuan berikutnya kita masih lanjut materi polimer ya, pokok materinya polimer, tetapi di sub pokok materi yang berbeda yaitu terkait dengan dampak dan penggunaan dari polimer. Ibu minta salah satu di antara kalian untuk pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Ibu persilakan yang bertugas. Siap, berdiri. Mari teman-teman serta ibu guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama saya, Kristen Katolik. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu dari awal pembelajaran hingga akhir ini dengan baik. Ampunilah segala kesalahan kami yang telah kami perbuat. Ini saja doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan Pengampun kami. Amin. Terima kasih kepada Ibu Guru.